Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, madad dawam, syukru lillahi ala al-in'am, bi ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala khatiril aidi wal anam, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qaimin qaimat rahimakumullah. Salah satu dari kisah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah kisah Talut dan Jalut yang mesti kita ambil pelajaran penting dari hikmah tersebut. Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam berada dalam posisi yang terpuruk. Mereka ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka kehilangan kendali. Tidak ada lagi nabi pengganti yang setegas dan sekuat Nabi Musa dalam menghadapi ulah Bani Israel. Maka mereka, orang-orang Bani Israel ini sepeninggal wafatnya Nabi Musa, kemudian mereka hidup dalam masa-masa suram. Mereka hidup dalam kegelapan, mereka kacau, mereka banyak menyimpang dari ajaran agama kitab Taurat, ya, menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun, sampai-sampai kemudian mereka membunuh para nabi-nabinya. Ya, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Orang-orang Bani Israel itu banyak sekali membunuh para nabi mereka. Mereka yang diajari oleh para nabi-nabi mereka, nabi-nabinya dibunuh. Ya, para ulama ahli tafsir menyebutkan bahkan sampai 300 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel itu sendiri. Nah, ketika itu, saat mereka kemudian dalam masa-masa suram itu, sampai akhirnya kemudian mereka, orang-orang Bani Israel ini ditaklukkan oleh kaum Bani Amalikoh, ya, yaitu Raja Jalut. Orang Bani Israel ini bahkan kemudian disiksa, ya, mereka dijadikan budak. Nah, pada kesempatan itulah kemudian para tokoh-tokoh Bani Israel itu kemudian meminta kepada Allah agar Allah mengirim seorang nabi agar mereka kembali kepada jalan yang benar dan mereka bebas dari penindasan dari Raja Jalut itu. Allah kemudian mengirim yaitu Nabi Samuel atau Samuel, ya. Nabi ini kemudian mengajak mereka Bani Israel itu kembali kepada hidayah Allah. Mereka, orang-orang Bani Israel, setelah itu kemudian meminta kepada nabi mereka yaitu Nabi Samuel ini agar Allah Subhanahu wa taala atau nabi ini mengangkat seorang raja sekaligus panglima perang guna untuk melawan Raja Jalut yang dolim dan bengis, yang menindas mereka dan menjadikan mereka sebagai budak. Singkat cerita, kemudian Allah memilih yaitu Talut, ya, salah satu dari keturunan Nabi Yakub dari garis Benyamin, ya. Talut ini yang awalnya tidak diterima oleh Bani Israel, tetapi karena Talut dibekali oleh Allah, yaitu selain kemampuan fisik maupun pengetahuan, juga dibekali dengan tabut. Tabut itu peti emas dari surga yang dibawa oleh Bani Israel. Kalau melakukan peperangan, mereka membawa tabut ini selalu mendapatkan kemenangan. Musuh sebesar apapun dikalahkan oleh mereka. Nah, akhirnya singkat cerita Bani Israel kemudian ikut dengan Talut ini. Raja Talut bersama dengan 80.000 pasukan hendak menyerang Raja Jalut yang kekuatannya 100.000. Ya, singkat cerita, pada saat mereka melakukan perjalanan dalam peperangan itu, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, orang-orang Bani Israel itu, ya. Raja Talut berkata, innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadi. Allah memberikan ujian kepada kalian, yaitu mereka Bani Israel ini ketika dalam perjalanan terik matahari yang sangat panas, di gurun pasir yang sangat panas, mereka kehausan dalam peperangan itu. Kemudian Raja Talut memberitahu bahwa Allah menguji kalian tidak hanya sampai di sini. Allah menguji kalian, di depan kita nanti ada sungai yang airnya jernih. Kata Talut, kalau siapa yang minum dari air itu, maka mereka bukan golonganku. Kecuali orang yang sangat terpaksa untuk menyambung hidupnya. Dia kalau minum hanya dengan tangannya saja, dengan cidukan tangannya, maka mereka termasuk golonganku. Tapi ternyata apa?
tentara yang tadinya 80.000 orang itu ternyata ya 76.000-nya mereka karena kehausan, mereka tidak sabar minum dengan tangannya, tetapi mereka minum langsung dengan mulutnya. Ya, saking kehausannya ketika menemukan air, mereka kemudian minum dengan sepuasnya yang mengakibatkan kemudian mereka lemas, ya, karena ternyata menurut penelitian bahwa air yang ada di sungai itu mengandung semacam lintah yang berbahaya bagi seseorang ketika minum tanpa menggunakan tangan, langsung diminum dengan mulutnya itu, maka lintah itu masuk ke tenggorokan dan mengakibatkan mereka sesak nafas yang kemudian mereka meninggal dunia. 76.000 orang itu kemudian tidak bisa melaksanakan perjalanan untuk berperang, ya, hanya 4.000 orang saja. Ketika 4.000 orang menghadapi tentara Jalut yang 100.000 yang kuat itu, mereka kemudian minder. Mereka sebagian besar 3.678 mereka diantaranya kemudian gak jadi ikut perang karena mereka minder akan kalah dalam peperangan itu. Hanya 313. Bayangkan menghadapi 100.000 tentara Jalut, ya, Tolut dengan pasukan hanya 313. Jumlah yang sama ketika Nabi Muhammad SAW perang melawan orang kafir Quraisy Mekah, yaitu pada waktu perang Badar. Nabi menyatakan, antumul yaum ala iddati ashabi Tolut. Kalian wahai muslimin, ya, kalian ini jumlahnya sama dengan tentara Tolut saat itu, yaitu hanya 313 orang melawan 100.000 orang. Menariknya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak orang yang jumlahnya sedikit, ya, mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Menarik di sini bahwa kemenangan Tolut atas pasukan Jalut yang sangat besar itu dikaitkan dengan masalah kesabaran. Oleh karena itu kesabaran ini menjadi kunci utama bahwa untuk mendapatkan sebuah kemenangan seseorang harus butuh perjuangan, dan perjuangan itu sangat membutuhkan kesabaran. Ramadan ini yang akhirnya nanti adalah Idul Fitri, hari kemenangan, adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari perjuangan dan kesabaran sebagaimana tentara Tolut tadi itu yang hanya 313 orang yang penuh dengan kesabaran. Dia hanya mengambil air, hanya sedikit dari air itu yang dengan tangannya saja dia minum untuk menyambung hidupnya. Merekalah yang mendapatkan kemenangan. Sebaliknya sisanya mereka yang mengambil air dengan sepuasnya, justru mereka meninggal dunia dan tidak mendapatkan kemenangan. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia itu ra'su kulli khati'atin hubbud dunya, bahwa pangkal dari segala kemaksiatan, segala dosa itu adalah nafsu seseorang yang cinta kepada dunia. Maka orang Ramadan ini diajarkan kita, ya, agar kita ini di dalam mengambil sesuatu yang menjadi hak dunia, jangan kemudian seperti tentara Tolut yang mengambil air itu dengan sepuasnya, yang menyebabkan mereka alih-alih bisa berperang, ya, alih-alih mereka mendapatkan kemenangan, justru mereka kemudian tidak mampu karena sesak napas dan kemudian meninggal dunia. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Puasa kita ini kita diajarkan untuk melatih diri kita tidak memperturutkan nafsu, karena nafsu itu sesungguhnya bahan bakarnya adalah makanan. Orang yang tidak menuruti hawa nafsunya, dia yang mengendalikan nafsunya, nafsu untuk makan, maka orang itu akan bisa mengendalikan tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang hanya memperturutkan nafsunya, maka alih-alih dia menjadi orang yang taat, tetapi justru akan berbahaya, yaitu akan jatuh kepada kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka memerangi hawa nafsu ini adalah menjadi kata kunci bagi orang yang berpuasa. Orang puasa itu adalah latihan kesabaran. Apa itu sabar? Habsun nafsi amma la yuhibbuha, yaitu melawan sesuatu yang disenangi oleh nafsu.
Ya, inti dari kesabaran itu adalah melawan sesuatu yang disenangi oleh nafsu dan bertahan dari sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Kita ini bisa bertahan sholat tarawih sampai malam ke-27 ini, maka ini adalah latihan kita untuk bersabar. Jangan sampai kemudian kita kalah oleh hawa nafsu kita. Mungkin dengan kemalasan dan kesibukan yang lain kemudian kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih. Maka ini sesungguhnya penting sekali. Latihan kesabaran bagi orang yang berpuasa dan orang yang berjihad, ya, melawan nafsu ini sesungguhnya adalah jihad yang paling besar. Asyadul jihadi jihadun nafsi, bahwa jihad yang paling utama itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu sebabnya maka orang yang memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya, dia akan mendapatkan pahala yang melebihi dari pahala orang yang berjihad. Untuk mengakhiri kultum ini, saya ingin menceritakan kisah mimpi aneh dari sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah. Suatu saat Thalhah melihat ada dua orang Bani Qudo'ah. Dua orang ini masuk Islam di hadapan Nabi di Masjid Nabawi, berbaiat. Setelah itu kemudian Nabi mengajarkan tentang ajaran Islam, yang tentang sholat yang wajib, sholat yang sunnah, puasa yang wajib, puasa sunnah, zakat dan sodako-sodako sunnah, serta yang lain. Singkat cerita, dua orang ini kemudian kembali ke kampung halamannya. Kemudian mereka satu dengan yang lain tidak ada yang mau kalah. Kalau yang satu sholat berjamaah, pemuda yang satunya ikut berjamaah. Yang satu membaca Quran, yang lain tidak mau kalah. Yang satu infak sedekah, yang satu juga sama seperti itu. Singkat cerita, semua tidak ada yang mau kalah dalam urusan ibadah. Singkat cerita, sampai kemudian ada perintah tentang jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Dua orang ini, yang satu sangat serius, sangat antusias menyambut perintah untuk jihad ini, yang satu biasa-biasa saja. Singkatnya, kemudian dua orang ini ikut berperang. Orang yang jihad, yang mempersiapkan diri dengan antusias jihad fisabilillah, dia meninggal dalam peperangan tersebut, mati syahid. Yang satu masih hidup berbulan-bulan kemudian, setelah itu dia jatuh sakit, setelah itu meninggal dunia. Menariknya, Thalhah bin Ubaidillah mimpi, di dalam mimpinya itu, ya, dia dihadapkan kepada hari kiamat. Dia dengan beberapa sahabat digiring ke depan pintu surga. Di depan pintu surga, anehnya, dua orang yang masuk Islam kepada Nabi itu ada di samping Thalhah. Yang mati syahid berada di sebelah kiri Thalhah, yang meninggal sakit dalam berdiri di depan di sebelah kanannya Thalhah. Saat itu kemudian malaikat penjaga surga berkata kepada orang yang sebelah kanannya Thalhah, "Ya fulan, udkhulil jannah." Kamu masuklah ke dalam surga. Orang ini kemudian masuk surga. Beberapa saat setelah itu penjaga surga datang lagi. Kemudian berkata kepada yang sebelah kirinya, orang yang mati syahid, "Wahai kamu, wahai fulan, masuklah kamu ke dalam surga." Orang ini kemudian masuk surga. Beberapa saat setelah itu malaikat ini datang lagi, ya. Kemudian berkata kepada Thalhah, "Ya fulan, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du." Kamu kembali ke dunia, belum saatnya kamu masuk surga. Thalhah kemudian bangun dari mimpinya. Saat dia bangun, dia berpikir keras, kok bisa orang yang mati syahid kalah duluan masuk surga dibanding orang yang mati dalam keadaan sakit. Maka dia kemudian esok harinya cerita kepada para sahabat yang lain, dan sahabat yang mendengar cerita Thalhah tidak ada yang percaya. Semua menyatakan, pasti mimpimu itu salah. Tidak mungkin orang mati syahid kalah dengan orang yang mati dalam keadaan sakit. Karena Nabi menyatakan kematian paling utama itu adalah kematian orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Bahkan orang mati syahid itu tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani. Karena apa? Karena sholat orang jenazah itu adalah untuk syafaat, untuk mendoakan mayit agar diampuni oleh Allah. Orang yang mati syahid sudah pasti mendapatkan syafaat, pasti mendapat ampunan Allah, maka tidak perlu disolati. Maka cerita ini, ya, ketika sahabat tidak ada yang percaya, ini cerita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Nabi kemudian minta penjelasan kepada Thalhah tentang mimpinya itu. Setelah dijelaskan oleh Thalhah, Nabi kemudian berujar, "Sodaqah Thalhah." Thalhah benar. Sahabat yang lain heran, "Ya Rasul, bukankah orang yang mati syahid itu mana mungkin bisa dikalahkan oleh orang yang mati dalam keadaan sakit?" Nabi kemudian menjelaskan, "Ketahuilah wahai sahabatku, bukankah orang yang tidak meninggal dalam peperangan itu, dia berkesempatan hidup, kemudian dia ketemu dengan Ramadan.
Saat itu siang harinya dia berpuasa, dia menahan diri dari segala yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahalanya puasa. Dia jaga telinga dia jaga mulutnya, dia jaga kemaluannya, dia jaga hatinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia juga punya kesempatan malam harinya untuk melaksanakan qiyamul Ramadan. Dia mempunyai harta, dia infakkan di jalan Allah. Maka bukankah itu menyebabkan pahala orang ini jauh lebih besar, lebih banyak daripada pahala orang yang mati syahid? Sampai Nabi berujar, "Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard." Jarak antara selisih dua orang ini bagaikan langit dan bumi. Artinya apa? Pahala orang yang mati dalam keadaan sakit itu jauh lebih besar daripada pahala orang yang mati syahid. Karena apa? Karena dia bersabar ketika menemui Ramadan. Dia mengambil pelajaran bahwa dia tidak ingin menurutkan hawa nafsunya dengan dia melaksanakan amalia Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang menyebabkan dia mendapatkan derajat melebihi dari derajatnya orang yang mati syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita bisa melaksanakan amalia Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga selepas Ramadan kita benar-benar orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu kita, sehingga kita memperoleh kemenangan yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.